nasionalisme orang-orang Asia Tenggara itu dipersatukan oleh penderitaan. Kita lihat negara-negara Asia Tenggara mulai Malaysia, Indonesia, Singapura, kecuali negara Thailand. Semuanya pernah menderita dijajah. Kalau kita lihat dalam catatan Anthony Reid sampai buku-bukunya Wycliffe, itu sudah sangat terlihat penderitaan yang menyebabkan semangat nasionalisme berkobar. Bahkan kalau kita lihat, seringkali nasionalisme kita itu dibangun dengan nasionalisme yang cacat. Karena apa? Masyarakat yang menderita dikompor-kompori oleh para nasionalis untuk bisa setia pada negara. Jadilah nasionalisme kita nasionalisme yang benar-benar kokoh di luar, tapi lemah di dalam. Untuk lebih lanjut akan dipaparkan oleh Om Ade Supriyatma. Beliau adalah seorang peneliti di Yusuf Ishak Institute Singapura. Dan beliau merupakan mantan mahasiswa doktoral di Cornell University dan pernah belajar kepada Profesor Benedict Anderson, bahkan Prof. George McTurnan Kehin, sampai Profesor Audi Kehin. Kepada Pak Made, dipersilahkan. Terima kasih Mas. Wah, sama-sama. Pengantarnya keren banget. Saya nggak sebaik itu. Ya memang Ben adalah academic advisor saya. Juga teman secara pribadi. Tapi ya selalu ada gap ya antara banyak beliau punya banyak kawan, tapi hubungan dengan saya itu lebih pada hubungan antara murid sama guru gitu. Jadi ya kadang-kadang dimarahin, kadang-kadang dikritik, kadang-kadang jadi tidak bisa jadi seperti teman seperti Patrick atau Iqbal itu ya mungkin Anda kenal ya. Nama-nama itu Patrick yang wartawan di Tirto. Nah itu kawan-kawan, ya itu statusnya beda banget antara kawan dengan murid itu. Ya. Tetapi secara intelektual saya memang banyak menimba ilmu dari beliau dan juga banyak mendalami apa yang dia pikirkan gitu ya, dan bahkan sangat mempengaruhi saya cara berpikir saya sampai saat ini. Di sini ada beberapa teman, ada lama sekali Mas Budi Agustono saya nggak lihat dan nggak ini, saya tadi beliau secara tidak sengaja pasang anunya, halo Mas Budi, masih di Sumatera Utara? Mas Budi masih ya, masih tidak buka suaranya. Lama sekali, ya mungkin 25 tahun lebih ya Mas, 20 tahun lebih ya. Oke Mas, ya saya senang Mas Budi ada di sini. Ada Abed yang masih isoman, Albertus Harimurti, kawan baik juga. Saya nggak tahu Harta Elizabeth itu siapa, tapi beberapa teman yang saya tahu. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Harta. Ya, oke. Ada beberapa teman, semua teman-teman yang datang malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Saya mungkin akan share screen saya. Maaf, ini sebenarnya bagian dari kelas yang pernah saya ajarkan gitu ya. Tapi yang menyampaikan tidak detail, tidak mendalam, hanya mungkin sekedar permukaan. Apa yang dikatakan oleh apa yang dipikirkan oleh Ben dengan nasionalisme ini. Bisa ya? Bisa kelihatan ya? Bisa Bang Made. Oke, ya. Jadi ini judulnya adalah nasionalisme, ide dan prakteknya di Asia Tenggara. Gitu. Ya saya mau mulai dengan ide nasionalisme itu sendiri. Sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan nasionalisme gitu ya? Yang kita tahu kan sebenarnya kecintaan terhadap negara gitu ya. Ya sebenarnya ada jurang yang sangat dalam antara negara dengan
nation gitu ya. Kalau negara itu lebih pada teritorial dan kemudian ada kekuasaan di dalamnya, ada kedaulatan. Nah, nation itu lebih pada komunitas. Nah, di sini ini yang akan menjadi fokus kita malam ini itu adalah nation atau bangsa gitu ya. Sebentar, ini kok dia mati dia. Ya, apa itu nasionalisme? Apakah nasionalisme itu seperti ini? Itu kan, kan selalu kita menganggap bahwa mereka yang berada di golongan tentara, yang mau membela negara atau bangsa ini, itu menjadi golongan yang paling nasionalistik di antara orang yang berada dalam kesatuan dalam komunitas bangsa gitu ya. Apakah benar demikian? Ya, kalau menurut saya ya mungkin mereka nasionalis juga gitu. Mereka mau mati untuk bangsa ini gitu ya, untuk supaya kita aman gitu dari gangguan pihak luar gitu ya. Tapi apakah mereka paling nasionalis? Nah, itu juga harus kita pertanyakan. Kalau dalam zaman Orde Baru mungkin kita orang cenderung untuk mengatakan dia ini yang paling nasionalis, ini yang menjadi inti dari bangsa ini adalah tentara gitu ya. Pandangan seperti itu saya kira perlu dipikirkan atau perlu dikaji ulang setelah Anda melihat apa sebenarnya nasionalisme itu. Karakter nasionalisme itu tidak sekedar patriotisme, itu agak berbeda sedikit ya. Nasionalisme itu selalu berurusan dengan identitas. Jadi kita mengaku sebagai orang Indonesia gitu ya. Dan identitas ini melampaui identitas agama, asal-usul suku, bangsa, dan ideologi gitu ya. Kita sering kan di apalagi pada waktu zaman Orde Baru sangat populer gitu ya, supaya tidak sara gitu ya. Kita harus satu bangsa, bangsa itu mengatasi sara, itu suku, agama, ras, antar golongan. Sebenarnya ada satu ideologi lagi gitu ya. Ya. Dan identitas ini kadang-kadang dilekatkan pada satu teritori gitu. Namun itu tidak mutlak seperti demikian gitu. Karena ada juga nasionalisme diasporik gitu ya. Jews atau orang-orang Yahudi, overseas Chinese, orang-orang Cina perantauan gitu ya, yang tidak melulu setia kepada partai komunis atau pada negara RRC gitu. Tapi mereka merasa bahwa mereka berada di satu kesatuan gitu ya. Saya tahu ada organisasi bangsa Cina yang sangat besar gitu ya, yang transnasional sifatnya. Mulai dari Kanada, Singapura, bahkan orang Indonesia ada di dalam organisasi itu. Dan belum tentu berbentuk satu negara gitu ya. Ya. Nasionalisme belum tentu berbentuk dalam negara. Seperti Kurdi gitu ya. Orang-orang Kurdi itu punya satu bentuk identitas itu, dan ada teritorialnya juga gitu ya, ada di dua negara gitu, di Irak dan di Iran gitu ya. Tapi dan juga Turki gitu ya, di 3 negara bahkan mereka tidak menjadi negara gitu, tapi identitas sebagai orang Kurdi itu sangat sangat kuat gitu ya. Dan ada kecintaan gitu ya, seperti agama gitu. Orang berani mati untuk nasionalisme gitu ya. Nah, tentara atau standing army seperti yang saya katakan tadi gitu ya, dibentuk pertama-tama karena nasionalisme ya. Ini untuk membedakannya dengan mercenary, tentara bayaran. Walaupun standing army yang kita tahu itu juga dibayar gitu ya. Nggak ada prajurit kita yang tidak dibayar, dan bahkan mungkin bayarannya untuk menjadi prajurit itu mungkin lebih baik daripada ada jaminan-jaminan itu lebih baik daripada golongan pegawai lainnya gitu ya.
imagine communities. Ini inti dari pemikirannya Om Ben ya. Ini sekalipun bersifat ideologis gitu ya, dari kata idea, dari kata ide yang membimbing ke arah praksis itu dalam pengertian Karl Mannheim gitu. Nasionalisme itu sangat minim landasan filosofisnya. Ya hampir nggak punya landasan filosofis. Reasoning atau alasan untuk adanya satu nation itu dan bagaimana orang menjustifikasikan. Kalau kita kan ada rasionalisme, ada segala macam begitu ya, bisa kita rasionalisasikan gitu. Dalam dan punya apa namanya? Punya akar filosofis yang kuat gitu. Tapi nasionalisme sama sekali tidak gitu ya. Komunisme itu, sosialisme itu punya pemikir-pemikir yang sangat kuat gitu. Kapitalisme juga punya pemikir-pemikir yang sangat kuat. Ada satu sistem yang mereka ciptakan gitu, sistem pengaturan masyarakat, kemudian sistem ekonomi gitu ya. Semuanya itu ada idenya gitu. Tapi nasionalisme tidak punya gitu. Sangat-sangat miskin dari segi filosofis. Dan nasionalisme itu lebih sebagai sebuah proses, sebuah proyek gitu ya, sebuah konstruksi gitu ya. Jadi identitas itu sebenarnya kalau kita membaca dan cermat dalam Imagine Communities itu, identitas itu dikonstruksikan, lahir gitu ya. Dia lahir dari kemampuan untuk membayangkan atau imagine, kemampuan yang tidak lahir begitu saja ya. Jadi bayangan kita tentang, kalau Anda mungkin pergi tahun 50-an saja gitu ya, Anda tanya sebagian besar orang di desa-desa gitu, apa yang Anda tahu tentang Indonesia, itu mungkin mereka tidak ada bayangan gitu ya. Saya masih ingat nenek saya itu apa yang dibayangkan dengan Indonesia itu yang dia bayangkan adalah Jawa. Bahkan ketika sebelum meninggal itu perang Iran-Irak gitu, saya tempat bicara di telepon dengan dia. Dia bertanya, apakah kamu aman di sana? Saya di Jogja pada waktu itu ya. Kenapa? Saya bilang, oh di sana dia lihat di TV di Jawa itu ada perang gitu. Ya. Dia sama sekali tidak mengerti peta global. Dia sama sekali tidak punya bayangan bahwa di luar Bali itu ada tempat yang namanya Irak, ada tempat namanya Iran, ada tempat namanya Jepang. Yang dia tahu itu di luar Bali itu semuanya adalah Jawa gitu ya. Jadi dia pikir bahwa di Jawa itu ada perang katanya pada waktu itu. Nah, itu contoh yang sangat ekstrim bahwa kemampuan untuk mengimajinasikan sesuatu itu tuh sebenarnya lahir dari sebuah proses gitu ya. Iya, itulah nasionalisme adalah hasil konstruksi. Dengan demikian dia bukan sebuah ruang hampa, tidak lahir dari sebuah ruang hampa, dan nasionalisme adalah sebuah proyek itu ya, proyek massal gitu ya. Dari mana asalnya gitu ya. Nah, menurut Om Ben itu kemampuan untuk membayangkan itu lahir karena beberapa kondisi material gitu. Seperti print capitalism gitu ya, kapitalisme media cetak itu pada awalnya gitu ya. Kapitalisme media cetak. Ada peta, ada museum, ada pahlawan tidak dikenal, dan ini hasil-hasil dari nasionalisme sebenarnya ya. Jadi pada awal itu tesisnya dia adalah ini karena print capitalism, karena tiba-tiba dunia itu dikonstruksikan dalam buku itu, sehingga orang harus membayangkan. Ketika Anda membuka koran gitu ya, koran sekarang mungkin sudah enggak ada gitu ya. Tapi begitu Anda membaca media atau koran dulu, khususnya dalam bentuk cetak gitu ya, Anda buka dan terus kemudian ada berita gitu ya. Ada berita mungkin dari Mesir pertama, atau berita dari Medan, terus kemudian satu berita dari Enrekang gitu ya, Sulawesi Selatan. Yang mungkin Anda tidak pernah menginjakkan kaki dan tidak
tidak pernah tahu ada apa namanya, bagaimana orang hidup di sana, bagaimana situasi di sana. Tapi itu dihadirkan ke depan Anda gitu ya. Dan Anda tahu bahwa karena Anda juga pernah melihat peta begitu ya, punya bayangan bahwa Enrekang itu ada di situ gitu ya. Mesir itu ada di sana. Ya, Medan itu ada di sebelah sini gitu ya. Jadi Anda itu tahu, Anda itu punya konstruk di dalamnya. Nah, kemampuan untuk membayangkan itu juga diiringi dengan kemampuan untuk memilah-milah gitu ya. Yang mana yang saya, yang mana yang bukan. Nah, ini jadi sebuah konstruksi ini yang membuat orang menjadi apa namanya, ya terus kemudian lama-lama itu terikat dengan ide sebagai sebuah komunitas yang bisa dia bayangkan gitu ya. Dan kemudian di dalamnya kemudian diisi dengan apa sebuah perasaan untuk mencintai gitu ya, membuat merasa orang sebagai satu saudara gitu, dan orang berani mati untuk komunitas yang bernama bangsa tersebut gitu ya. Itu nasionalisme bahkan menemukan, nah di sini ada kontradiksinya gitu ya, sejarah masa depan gitu ya. Ya, masa depan yang sebenarnya adalah masa lalu gitu ya. Jadi bagaimana kita merasa bahwa kita itu sudah, Indonesia itu sudah lama sekali ada gitu ya. Kalau kita melihat dalam kacamata Indonesia ya, sudah lama sekali ada gitu. Indonesia itu udah tua gitu ya, sesuatu yang klasik gitu ya. Nah, itu jadi bagaimana kemudian Anda menggabung-gabungkan dengan secara semena-mena begitu ya. Kalau Anda umpamanya Anda adalah orang Manado gitu. Kalau ditanya itu apakah Yogyakarta itu adalah punya Anda? Oh iya, punya saya juga gitu ya. Nah, itu kan aneh sebetulnya ya, itu kontradiktif. Tapi begitu ada kerajaan yang sama seperti di Kedah umpamanya, apakah kerajaan Kedah itu adalah punya Anda? Oh bukan. Bukan saya, itu punyanya Malaysia gitu ya. Karena tiba-tiba kita merasa ada permusuhan dengan Malaysia gitu ya. Jadi ada attachment, ada keterikatan gitu ya, ada keterkaitan gitu dengan sesuatu gitu yang apa namanya, yang kita bayangkan gitu ya. Yang sebenarnya kalau dipikir lebih lanjut itu aneh gitu ya. Terus kemudian dalam kacamata Indonesia umpamanya, tiba-tiba kalau di ini apa kalau ditanyakan gitu orang Sunda gitu ditanyakan, apakah Papua itu adalah saudara Anda? Oh iya, mereka orang Indonesia dan ini. Nah, tapi terus kemudian seberapa jauh orang Papua itu bisa apakah Anda bisa menjadi seperti orang Papua? Nah, itu di situ ada problem itu kan. Orang Sunda disuruh berpakaian seperti orang Papua mungkin juga tidak akan comfortable gitu ya. Tidak sama seperti orang Sunda disuruh berpakaian seperti Bali gitu ya. Ada, tapi itu tidak menghalangi orang untuk mengimajinasikan bahwa dia berada dalam satu kesatuan dan rasa sebagai satu bangsa itu. Yang sering disebut di sini itu adalah bagaimana proses psikologis ini lahir gitu ya. Ini seperti malaikat sejarah gitu yang ini Om Ben banyak mengambil dari Walter Benjamin gitu ya, di Angelus Novus gitu, yang matanya ke depan tapi terus kemudian mengepakkan sayap pergi ke depan tetapi juga menoleh ke belakang gitu ya. Ini sebuah konsep yang sebenarnya sangat, untuk saya sendiri agak sulit. Lalu selamat malam Romo Budi, ternyata ada di sini juga. Ya, Romo Budi adalah juga muridnya Om Ben dan saya kira beliau lebih paham daripada saya gitu ya. Iya, ini terbang ke surga gitu ya. Jadi memberikan dimensi agamawi pada
perasaan nasionalisme ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya antara antara nasionalis dengan orang agama itu tuh tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak eh, kalau dilihat fanatismenya gitu ya. Cuman orang-orang agama tidak punya orang-orang kaum nasionalis ini tidak punya dasar filosofis yang kuat, tidak punya. Ya hampir juga kalau dalam pengertian saya itu agama juga tidak punya dasar filosofis yang kuat gitu ya. Karena kalau punya dasar filosofis yang kuat, itu kan sebenarnya ada sistem ekonomi, ada sistem kenegaraan dan lain sebagainya. Di dalam agama-agama sendiri ada yang mengklaim bahwa ada sistem ekonomi Islam gitu, ada sistem nggak tahu. Dulu orang pernah mengklaim ekosistem ekonomi Kristen gitu ya, tapi itu sudah lama ide itu ditinggalkan, tapi sekarang orang berpikir bahwa ada sistem ekonomi Islam dan sebagainya. Apakah itu bekerja, apakah itu bisa menjadi sebuah dasar filosofis untuk mengelola masyarakat? Nah itu saya nggak tahu. Masih diperdebatkan. Nah, ada nasionalisme itu juga bisa menjadi dipalsukan itu dan dimanipulasikan gitu ya. Di balik segala narasi keagungannya, biasanya nasionalisme itu selalu agung gitu ya, megah gitu ya. Nasionalisme itu sesungguhnya dangkal gitu ya. Itu ya dikatakan oleh Michael Billig gitu ya. Anda diingat-ingatkan setiap hari itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Ada bendera, ada upacara, ada lagu nasional. Dan sekarang lagu nasional kita itu bahkan 3 stansa katanya dan harus diperdengarkan dalam beberapa kali dalam seminggu gitu ya. Nah, bahkan ada dalam pop culture gitu ya. Saya refer pada bagaimana lagu Terpesona itu dipakai oleh prajurit-prajurit TNI untuk senam gitu ya, dan juga lagu lagu Maumere ya, lagu Maumere itu dipakai oleh polisi, dilombakan dan dianggap seperti ya inilah Indonesia gitu ya. Ya. Namun pertanyaan mendasar itu jika nasionalisme itu adalah socially constructed gitu, apakah ia bisa diciptakan oleh satu kekuatan, khususnya oleh satu kekuatan politik gitu ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan besar dalam ilmu sosial gitu ya. Apakah ini bisa diciptakan? Seperti umpamanya juga pertanyaan yang sama seperti juga apakah kerusuhan bisa direkayasa gitu ya. Kalau iya gitu, mengapa rakyat biasa ikut berpartisipasi melawan kepentingan? Karena dalam kerusuhan itu biasanya yang rugi adalah rakyat biasa gitu kan. Jadi kalau itu kerusuhan itu direkayasa gitu ya, mengapa orang berpartisipasi padahal yang justru akan merugikan kepentingan mereka sendiri gitu ya, khususnya dalam masa depan. Nah, di sini ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang untuk bongkar gitu ya, khususnya dalam nasionalisme. Saya sendiri gitu ya, dan mungkin juga Bung Ben ya, cenderung berpendapat bahwa nasionalisme memang tumbuh dari bawah gitu ya, dan merupakan gerakan massa gitu ya. Salah satu kunci dari nasionalisme adalah ia merupakan perjuangan emansipasi gitu ya. Jadi dalam nasionalisme ini keindahan nasionalisme itu, dari ide dari nasionalisme itu adalah semua orang sama. Ya, kalau sebagai satu bangsa itu semua orang punya kedudukan yang sama. Itu karena banyak kan nasionalisme itu lahir dari perjuangan untuk melawan semua yang di luar nation gitu ya. Jadi kan kebanyakan dari nasionalisme itu lahir dari perjuangan anti kolonialisme. Tapi Anda harus ingat bahwa nasionalisme tidak sama dengan anti kolonialisme. Ya, dari banyak contoh yang kita lihat tadi, ada banyak juga yang tidak melawan kolonial gitu ya. Walaupun nasionalisme bisa dipakai untuk melawan kolonialisme gitu ya.
namun ia juga rentan untuk dimanipulasi karena karakternya yang constructed ya. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan istana negara yang berbentuk patung Garuda sebagai simbol nasionalisme yang paling dangkal ya. Dan kaum elit itu sangat pintar untuk memainkan sentimen-sentimen seperti begini. Nah, hal-hal dari nasionalisme itu yang saya kira saya jelaskan dengan sangat-sangat sederhana, sangat di permukaan, tidak terlalu dalam gitu. Kita melihat saja sekarang ke Asia Tenggara, ya. Sebagaimana banyak tempat di belahan dunia itu, nasionalisme di Asia Tenggara adalah, saya kira saya salah menulis di sini, bukan warisan kolonial, sebagai tanggapan, warisan dari tanggapan terhadap kolonialisme, gitu ya. Dan hasil dari perjuangan nasionalis di kaum nasionalis di Asia Tenggara ini adalah bentuknya adalah negara gitu ya. Yang anehnya gitu, sebagian besar itu negara-negara yang dibentuk itu adalah sejajar dan sebangun dengan negara kolonial gitu ya. Kayak Thongchai Winichakul itu seorang pemikir yang juga banyak yang seorang Thai yang mengajar di University of Wisconsin di Madison, banyak dikutip oleh Hom Ben juga begitu ya, mengatakan bahwa model kedaulatan teritorial negara-negara Barat ini dikembangkan menjadi transnasional oleh negara-negara tersebut di wilayah kolonial sehingga menjadi geobody of a nation gitu ya. Jadi apa yang diklaim oleh oleh para nasionalis sebagai sebuah teritori di mana orang-orang berasal, di mana komunitas ini berasal, itu sebenarnya itu diwariskan, dalam sebagian besarnya itu diwariskan oleh negara kolonial gitu ya. Seperti Thailand umpamanya yang tidak pernah dijajah gitu ya. Walaupun Thailand tidak pernah dijajah, namun batas-batas teritorialnya sangat dipengaruhi oleh geobody yang diciptakan oleh kekuasaan-kekuasaan nasionalis di sekelilingnya gitu ya. Seperti Myanmar di barat, kemudian ada Laos di utara, kemudian ada Kamboja yang dijajah oleh Inggris gitu ya, oleh Perancis gitu ya, di sebelah timur gitu ya. Jadi Thailand sendiri itu mendapatkan tubuh geografisnya itu dari tetangga-tetangganya gitu ya, sehingga mereka mengidentifikasikan sebagai orang Thai. Tapi di dalam Thailand sendiri itu ada Malaysia juga di sebelah selatan gitu ya. Di dalam Thailand sendiri itu berserakan orang-orang dengan perbedaan dan dengan segala macam suku, dengan segala macam bahasa, dengan segala macam keyakinan juga gitu ya. Seperti di selatan itu Muslim gitu ya, terus kemudian ya sebagian besar Buddhis gitu, tapi ada minoritas Kristen di sebelah utara yang berada di pegunungan-pegunungan gitu ya. Ya, sekalipun demikian kaum nasionalis memberikan isi yang berbeda dari negara kolonial gitu ya, yaitu ide persamaan di antara warga sebangsa gitu ya. Ya kita mulai masuk ya ke dalam Asia Tenggara gitu ya, terutama di Asia. Saya membedakan biasanya para area spesialis itu, ahli Asia Tenggara itu biasanya membedakan antara Asia Tenggara daratan inland dengan Asia Tenggara kepulauan island gitu ya. Asia Tenggara daratan itu adalah seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar gitu ya. Di Thailand itu mereka tidak pernah dijajah gitu ya, namun nasionalismenya tumbuh sebagai official nationalism gitu ya. Mulai dari reformasi kerajaan, kudeta militer, dan penataan birokrasi gitu ya.
Dan tahun lalu saya menulis di majalah Prisma tentang, mungkin Anda akan ketawa mendengar bahwa saya menulis tentang makanan gitu ya, membandingkan antara makanan di Thailand dan di Indonesia, bagaimana sejarah kuliner, dan itu sebenarnya sangat terkait dengan nasionalisme. Ya, bagaimana Pad Thai itu diciptakan, yang kemudian menjadi identitas dari orang Thai gitu ya. Diciptakan sebenarnya sebagai awalnya sebagai sebuah program ekonomi, dan kemudian sebagai penataan oleh rejim militer di bawah kediktatoran Jenderal Pibun Taruhan, kalau nggak salah namanya Jenderal Pibun. Terus kemudian dari situ itu membentuk identitas, menguatkan kembali identitas sebagai Thai. Gitu ya. Walaupun Jenderal Pibun orang yang tidak disukai ya, karena memaksakan menasionalisasi banyak hal, termasuk juga pakaian daerah dan lain sebagainya. Itu dimanipulasi supaya menjadi Thai, dan menentukan apa yang namanya Thai gitu ya. Ya. Kemudian Vietnam, Kamboja, Laos itu tumbuh dari reruntuhan penjajahan Perancis ya. Saya baru selesai membaca bukunya kolega saya, kakak kelas saya di Cornell, John Seidel, tentang republikanisme, Islamisme dan komunisme di Asia Tenggara gitu. Yang juga melihat bagaimana negara-negara Indochina ini, ya Vietnam, Kamboja, Laos ini disebut sebagai Indochina gitu ya. Bagaimana nasionalisme mereka itu tumbuh dalam pergolakan kelas sosial gitu ya, sehingga terjadi revolusi yang digerakkan oleh kaum intelektual dengan memobilisasi kaum tani, ya sebagian kecil juga kaum buruh. Gitu. Jadi kalau Anda lihat bahwa melihat di Vietnam begitu bagaimana Bapak pendiri Vietnam seperti Ho Chi Minh, kemudian para nasionalis komunis di Kamboja gitu ya, bagaimana mereka menggerakkan anti kolonialisme itu dan mengawinkan dengan perjuangan kelas, dan mencoba untuk membuat masyarakat baru gitu ya, sesuai dengan ide nasionalis mereka saya katakan nasionalis walaupun mereka komunis, dan komunis itu sebenarnya internasionalis gitu ya, tapi mata mereka itu lebih ke mereka yang di Vietnam lebih ke Vietnam, mereka yang di Kamboja lebih di Kamboja gitu. Yang di Laos ini agak berbeda sedikit sejarahnya. Kemudian di Myanmar itu nasionalisme itu tumbuh dari kalangan birokrasi yang diciptakan oleh pemerintahan Inggris ya. Dan itu didominasi oleh etnik Bamar. Ya. Itulah sebabnya Tatmadaw itu tentara menjadi kekuatan yang paling dominan. Ya, pada awalnya memang Tatmadaw ingin mendirikan negara sosialis. Tapi lagi-lagi seperti di Vietnam, orang-orang di Tatmadaw ini mengimajinasikan bahwa mereka akan membuat masyarakat baru gitu ya, masyarakat di Myanmar itu, walaupun mereka memakai kerangka dari apa yang sudah dibikin oleh Inggris di sana. Kemudian di Asia Tenggara Kepulauan, gitu, kita melihat di Filipina itu yang mulai dari pertengahan abad 19 sebagai gerakan anti Spanyol dan anti hierarki gereja, gitu ya. Dan penggeraknya sebagian besar adalah orang-orang mestizo atau golongan campuran dari Spanyol dan pribumi. Ya, pendudukan Amerika pada tahun 1898 itu menghentikan gerakan nasionalis. Sempat ada pemberontakan dan lain sebagainya, tapi tidak mematikan idenya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita melihat nasionalisme dari segi sejarah gitu ya, siapa yang membentuk nasionalisme ini? Siapa agensinya? Siapa aktornya gitu ya? Banyak kan dari mereka yang menjadi aktivis ini adalah orang-orang yang mestizo
baik secara darah gitu ya. Artinya orang, kalau di Indonesia kita tahu lah orang Indo gitu ya. Orang yang kawin dengan orang pribumi yang kawin dengan orang barat gitu, dan terus kemudian kesulitan untuk mendapatkan kedudukan sosial karena dia tidak lagi pribumi dan belum menjadi barat sepenuhnya, belum menjadi bule sepenuhnya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini itu kalangan intelektual juga berasal dari termasuk juga golongan mestizo walaupun kulitnya coklat gitu ya. Jadi orang yang sudah tidak lagi hidup dalam alam pikiran tradisional gitu ya, hidup dalam pemikiran barat gitu, tetapi tidak bisa menjadi barat sepenuhnya, dan ini mereka memerlukan satu wadah yang yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup dan bisa diterima di dalamnya, dan itu banyak sekali hal-hal seperti itu di mana-mana di nasionalis itu, walaupun tidak bisa disimpulkan bahwa nasionalis itu digerakkan oleh kaum mestizo gitu ya, tapi banyak sekali kejadian atau gerakan sosial yang dibikin oleh golongan ini. Saya dulu pernah tertarik pada satu bukunya Pram tentang bagaimana sastra Indonesia awal gitu ya, bagaimana orang-orang Tionghoa itu menggerakkan, memulai membikin, ya hampir semua pada awal abad ke-19, hampir semua media cetak Indonesia itu didominasi oleh orang-orang Tionghoa peranakan gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah golongan mestizo. Ya, mereka tidak lagi bisa berbahasa Cina gitu ya. Mereka berbahasa pribumi, tapi mereka berbeda dari orang pribumi. Dan golongan-golongan tengah seperti begini itu pun menjadi penggerak nasionalisme. Di Malaysia itu nasionalisme dari sejak awal itu mengambil bentuk etnik gitu ya, yang menjadi masalah besar bagi bangsa Malaysia sampai sekarang gitu ya. Bangsa Melayu mengibarkan nasionalisme Melayu gitu ya, dengan identitas sebagai orang Melayu dan Muslim. Namun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ada bangsa lain yang juga hidup di sepenayung Melayu gitu ya, seperti keturunan Cina yang jumlahnya sepertiga dari penduduk di sana. Akhirnya dibentuk Federasi Malaysia dengan menginkorporasi bangsa-bangsa lain seperti Dayak di Borneo dan keturunan Tamil yang juga yang dulu dibawa oleh Inggris sebagai kulit kontrak gitu ya. Nah, jadi kita melihat intervensi Inggris juga ada di sini gitu ya, membentuk Malaysia gitu ya, dan juga pada akhirnya juga secara langsung membentuk Singapura. Di Indonesia, nah ini mungkin perlu walaupun saya tahu Anda mungkin mendalami ini dengan sangat intens gitu dari buku-buku sejarah gitu ya. Tapi saya punya pembacaan lain gitu dari ini ya. Gerakan nasionalis dimulai dengan campuran aneh antara Islamisme dan komunisme. Kalau Anda baca bukunya Takashi Shiraishi ya, The Age in Motion, Zaman Bergerak, itu kelihatan jelas sekali dan sebenarnya aneh betul itu ya, percampuran antara Islamisme dan komunisme ya. Dia dimulai dengan gerakan pedagang pada awal abad ke-20 gitu ya. Dan secara perlahan gerakan pedagang ini digantikan oleh kaum buruh tani gitu, sehingga terjadi perpecahan di dalam syarikat Islam. Ada SI putih, ada SI merah, yang Anda tahu gitu ya. Setelah kegagalan gerakan komunis, ya pemberontakan tahun 1926, itu gerakan nasionalis Indonesia diambil alih oleh kaum intelek gitu ya. Jadi generasi Soekarno, terus kemudian Perhimpunan Indonesia, dan ya itu para mahasiswa gitu ya. Orang-orang kaum intelektual yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya ya, seperti yang menggerakkan nasionalisme yang datang dengan ide Indonesia itu kan sebenarnya dari pertama itu dari kaum pedagang ya,
dengan Serikat Islam. Terus kemudian orang-orang seperti Snevliet yang komunis Belanda, terus kemudian orang yang self-educated gitu ya, otodidak seperti Alimin gitu ya, pembantu-pembantunya Snevliet di ISDV di Semarang pada waktu itu orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan secara barat gitu ya, tapi belajar sendiri. Kemudian ini digantikan dengan setelah kegagalan pemberontakan itu menjadi oleh kaum intelektual gitu ya, dan nasionalisme Indonesia menjadi semakin sekuler gitu, dan semakin tidak mengandalkan lagi massa gitu ya. Kita dan jargon awal gerakan nasionalisme sebagai gerakan massa itu digantikan dengan kooperasi dengan kaum kolonial, ya, dengan politicking ya, lebih pada keterampilan berpolitik, terus kemudian keterampilan untuk membuat pidato gitu ya, keterampilan untuk menulis begitu ya. Jadi jauh sekali dari gerakan massa gitu ya. Efek pertarungan antara kaum intelektual elitis, ya tentu mereka elit gitu ya, kaum intelektual ini mereka banyak belajar di Belanda, dan mereka berasal dari, kalau kita lihat jelas sekali mereka adalah anak-anak orang-orang kaya gitu ya, atau anak-anak priayi gitu ya, anak-anak orang-orang berpengaruh pribumi, penguasa-penguasa pribumi begitu ya, mendapat pendidikan di Belanda, bisa berbahasa Belanda, dan terus kemudian ya menjadi mestizo secara intelektual gitu ya. Ya, terus kemudian mereka berbenturan dengan mobilisasi massa gitu ya, yang terus terasa dalam perkembangan bangsa Indonesia gitu ya. Bagaimana mereka mencegah supaya gerakan nasionalis itu gerakan nasionalis tidak menjadi massal gitu ya, tidak menjadi gerakan massa gitu ya, sehingga kalau itu terjadi gerakan massa, kaum elit ini tidak bisa, intelektual elit ini tidak bisa mengendalikan, dan itu efeknya akan sangat lethal terhadap sangat mematikan untuk kelangsungan hidup kaum intelektual elit ini gitu ya. Karena mereka akan dengan cepat ditangkap dan dibuang walaupun beberapa dari mereka juga dibuang, tapi bukan dengan alasan karena mobilisasi massa gitu ya. Dan negara Indonesia setelah berhasil itu didirikan dengan bangunan struktur negara kolonial gitu ya. Dan kaum intelek pribumi itu mendapatkan rumah yang nyaman gitu di sini, dan menggantikan banyak posisi kaum kulit putih kolonial gitu ya. Nasionalisme Indonesia bisa saya katakan dia tetap ada gitu ya. Ia menginspirasi banyak orang gitu ya. Ide persamaan tetap hidup gitu ya. Tapi demikian juga dominasi kaum elitis gitu, cara-cara penguasaan yang hidup di zaman kolonial gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya ada conference dengan beberapa orang yang dikumpulkan oleh The Simon Schott Center di Washington gitu ya, ketemu dengan banyak intelek atau pemikir dari berbagai belahan dunia, tapi yang paling menarik menurut saya dari Afrika gitu ya, yang ketika dia mengatakan bahwa begitu banyak para aktivis sosial itu over intellectualize gerakan gitu ya, karena memang dan sangat sedikit yang mungkin karena latar belakang sosial kita, katanya dia gitu ya, kita orang yang bicara begitu, ini karena kita berasal dari golongan elit sehingga kita tidak bisa melihat secara jernih apa yang terjadi di bawah gitu ya, di kalangan rakyat gitu ya.
ya karena kita menjadi over intellectualized. Saya kira itu juga sama dengan ide nasionalisme ini gitu ya. Itu menjadi sangat over intellectualized kalau di kalangan intelektual, tidak praktikal gitu ya, tidak mewakili apa yang hidup di masyarakat bawah. Walaupun ide persamaan itu tetap ada. Saya kira itu, maaf melompat sana, melompat sini, tidak terlalu koheren, tapi mungkin kita bisa berdialog habis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Ade. Di sini saya melihat pertama komunitas terbayang yang dituliskan oleh Benedict Anderson atau Mbah Ben. Di sini kita bisa melihat seperti Indonesia dari lagu-lagunya Indonesia Raya dan lain-lain. Ini menandakan sangat hegemonik. Misal kulihat ibu pertiwi, Indonesia tanah airku. Di sini ada penekanan rakyat harus tunduk pada negara tanpa bertanya secara kritis. Namun lagi-lagi nasionalisme kita di Indonesia dan Asia Tenggara itu state lebih dahulu, nation ketinggalan. Jadi apa? Mereka punya negara, kita punya negara, tapi kita tidak paham apa maksud nasionalisme. Saya pernah penelitian di suatu desa di Madura. Orang-orang sana menganggap nasionalisme mereka ada tunduk kepada kiai. Ini jelas berbeda dengan konsep nasionalisme di Indonesia. Nah, menanggapi Om Ade tadi mengenai Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Di Indonesia, para intelektual yang mempelopori nasionalisme kita, pertama, Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan juga seorang jurnalis Tirto Adi Suryo. Di sini apa tujuannya? Pertama, menyejahterakan pedagang. Pedagang batik disejahterakan agar mereka tidak kalah saing dengan pedagang Tionghoa. Lantas ada lagi, yaitu para buruh kereta api yang dipimpin oleh Sneflit. Tujuannya apa? Menyejahterakan kehidupan buruh kereta api. Lantas munculnya intelektual-intelektual seperti Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Mas Mansur. Ini menandakan fragmen intelektual di Indonesia jelas sangat mempengaruhi nasionalisme kita. Nasionalisme yang beragam campur baur, yang dibangun dengan beragam identitas, menyebabkan konflik, tapi berhasil disatukan oleh negosiasi para founding fathers melalui Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Yang mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini juga merupakan khayalan-khayalan politik yang dijadikan dasar bersatu. Itulah keunikan dari nasionalisme di Asia Tenggara dan Indonesia yang mana dibangun atas dasar persatuan kesatuan semu yang berhasil menciptakan harmoni sosial. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oh ya, saya harus matikan ini dulu ya. Silakan Om. Iya, ini stop share. Iya, oke. Wah, chatnya banyak banget. Semoga ada teman-teman yang mau bertanya dan membudayakan budaya kritis, karena budaya masyarakat kita seringkali budaya bisu. Ya, saya maaf, saya tidak, tadi harusnya saya pakai full screen ya, saya Daniel Supriyadi, silahkan Kak. Oke, selamat malam. Nah, ini mau menanyakan tentang presentasi Bang Mandi tadi, ada di slide keberapa yang menyebutkan bahwa nasionalisme itu dangkal atau gimana? Saya lupa di slide keberapa. Nah, ini menarik, kenapa disebut nasionalisme itu dangkal gitu.
Nah, kemudian bisa keberapa disebut Thailand tidak penjajah. Memang dia memang apa ya, unik sih ya. Tapi nah saya mungkin juga mau mengutip satu sejarah Indonesia yang mengatakan sebenarnya Indonesia ini sebenarnya yang berdiri 17 Agustus 45 ini sebenarnya dia pernah dijajah, cuma istilahnya diinvasi oleh Belanda gitu loh. Jadi sebelum Indonesia berdiri 17 Agustus 45 itu masih bernama Hindia Belanda. Nah, ini memang ya mungkin istilahnya sejarah yang perlu diluruskan saja. Ya memang kalau bagi sebagian orang bertanya-tanya, tapi ya ini menurut saya sih menarik juga gitu ya. Itu aja. Sementara itu dari saya. Terima kasih. Iya. Oh, Bisa gimana dijawab Bang? dulu Om Adi? Iya. Iya, nasionalisme itu dangkal ya. Artinya bisa masuk kemana-mana aja gitu ya. Itu sebenarnya pikiran dari Michael Billig gitu ya. Gimana orang disuruh menghormat pada secari ya sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya, ada anti hormat bendera itu ada benarnya juga gitu. Gimana orang harus menghormat pada secari kain gitu ya. Dan kemudian orang bisa menangis gitu di depan secari kain gitu ya. Kan sering tuh kita lihat tuh orang atlet atau tiba-tiba setelah dia menang gitu terus kemudian dia nangis gitu memeluk bendera gitu kan. Dalam pandangan Billig itu dangkal gitu ya. Ya apa sih sebenarnya artinya? Apa makna yang lebih jauh dari itu kan nggak ada gitu ya. Tapi ekspresi itu juga ekspresi dangkal itu kadang-kadang memang kita perlukan gitu ya. Terus kemudian orang coba kalau seandainya orang TNI itu senam pakai lagunya Michael Jackson, terus kemudian kan dibilang pasti tidak patut gitu kan ya. Harus pakai lagu Terpesona atau lagu Mau Mere dan lain sebagainya, seperti begitulah. Itu kedangkalannya ada di situ. Kalau soal sebelum sebelum kita merdeka gitu, sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan gitu ya. Kalau kita mau berpikir dalam alur sejarah itu, ya memang benar itu ada negara kolonial Hindia Belanda. Tetapi negara kolonial Hindia Belanda itu juga kan baru didirikan itu. Ya secara birokrasi dan lain sebagainya baru ada pada abad ke-19 ya. Kapitalisme itu baru ada setelah setelah 1825 itu, setelah pemberontakan Diponegoro, setelah Perang Jawa yang memakan begitu banyak biaya gitu ya. Dan Belanda mulai berpikir tentang membuat birokrasi di Indonesia gitu ya. Membuat struktur negara, meletakkan kerangkanya, kemudian membagi-bagi daerahnya. Bahkan proyek itu belum selesai ketika Belanda pergi dari Indonesia. Ya, seperti proyek mereka mengorganisasi pemerintahan daerah, ya membuat komite-komite daerah dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya mau menerapkan sistem yang ada di negara mereka begitu, tapi dengan banyak penyesuaian gitu di Indonesia gitu ya. Itu belum, dan memang kita mewarisi itu gitu ya, mewarisi. Nah, coba kemudian berpikir kalau seandainya tidak ada kolonialisme, apakah kita akan punya Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini? Saya ragu. Mungkin yang akan ada di wilayah Indonesia ini negara-negara kecil gitu ya. Anda bisa bayangkan bagaimana hidup dalam sistem seperti kalau tidak ada kolonialisme gitu ya. Negaranya masih negara Mataram gitu ya. Terus kemudian negara Sunda gitu ya. Terus kemudian ada di Bali itu dengan begitu bahkan sebelum Belanda masuk aja. Itu di Kabupaten Badung aja sendiri itu ada 8 kerajaan. Itu di kabupaten yang di Denpasar. Di daerah Denpasar sendiri ada 3 kerajaan besar gitu ya. Ini bagaimana menyatukan? Ya kolonialisme itu tidak semuanya jelek loh ya.
kolonialisme itu memberikan kita pendidikan, memberikan kita jaringan jalan, menyediakan infrastruktur untuk kapitalisme kita bisa atau perdagangan kita bisa tumbuh dan sebagainya. Ya. Tapi dari situ juga ada satu sistem yang makanya saya kira ide yang diberikan oleh kaum nasionalis adalah persamaan di kalangan orang-orang yang hidup di dalam teritori ini. Itu yang tidak ada dan itu yang mau dirubah. Dan sampai sekarang ide itu juga yang belum terlaksana dengan baik. Ide persamaan. Semua orang mendapatkan sesuatu dari menurut mendapatkan akses dan pelayanan dari sesuatu yang namanya negara ini. Tapi juga harus dipikirkan bahwa nasionalisme dengan negara ini juga sesuatu yang sangat berbeda. Dan kalau kita berbicara tentang Om Ben sebenarnya dari dulu sudah saya tanyakan pada dia kapan akan menulis buku tentang negara. Gitu. Jadi cuma ketawa-ketawa aja. Tapi mungkin karena beliau sudah uzur juga pada waktu itu, bukan tugasnya. Ya begitu. Baik Om Ade, saya melihat di sini nasionalisme ada, itu menimbulkan sisi baik. Pertama, jika tidak ada nasionalisme, Indonesia yang punya beragam daerah ini bisa menjadi daerah yang terpencar-pencar. Dengan adanya nasionalis, dengan adanya kolonialisme ini, terbentuklah rasa senasib penanggungan. Sehingga apa? Semangat nasionalisme lahir dan memunculkan negara. Begitu pula di Malaysia, di Vietnam. Nasionalisme lahir karena penjajahan dan nasionalisme lahir karena ketertekanan akan imperialisme dan kolonialisme. Berikutnya, Saudara Anma, persilahkan. Oke, berbicara tadi cuma gini, kalau bicara masalah kalau Thailand, yang lain dulu. Ini waktunya terbatas ya, mohon maaf. Oke, baik. Berikutnya Saudara Anma Muniri, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak dari moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai nasionalisme atau imagined community dari Om Ben tentang Indonesia. Kan dengan adanya kesadaran dan juga dengan adanya sama rasa bahwa kita ini benar-benar dijajah, kemudian melahirkan semangat nasionalisme yang membawa kepada revolusi sehingga Indonesia merdeka, seperti itu. Yang saya tanyakan kemarin itu ada salah satu literatur yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini kan sejak awal pendirian sebelum 17 Agustus itu kan ada wacana negara Islam. Kemudian pada 18 Agustus itu dalam Pancasila yang tepatnya sila pertama itu dihilangkan yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu apakah ada sebuah motif atau yang bagaimana? Soalnya sebelum itu Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Pancasila 9 itu kan sebutkan bahwa Indonesia itu ya yang satu sila pertama bahwa ada tambahan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu kan berbanding terbalik dengan apa yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, seperti itu yang saya tanyakan. Kemudian apakah tanpa adanya kaum priai terdidik itu Indonesia tidak akan mengalami revolusi atau merdeka seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini rumit nih. Ini rumit nih karena Piagam Jakarta dan juga sensitif gitu ya. Tapi begini, saya jawab yang pertama dulu ya, tentang soal Piagam Jakarta tentang kewajiban menjalankan syariat Islam. Iya, itu sebenarnya lahir dari, kalau saya melihat yang saya katakan tadi, itu lahir sebagai pertentangan atau kompetisi antara intelektual sekular Barat gitu ya, yang membentuk negeri ini dengan para pemikir atau para aktivis politik Muslim gitu ya.
yang menuntut bahwa ada satu sistem, karena dalam mereka percaya bahwa sistem Islam itu sistem negara Islam gitu ya. Tapi juga tuntutannya kalau menurut saya, kalau setelah saya belajar tentang banyak hal gitu ya, tuntutannya sebenarnya moderat sekali gitu ya. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya gitu ya. Yang sebenarnya pada waktu itu tidak terlalu disadari gitu. Saya kira mungkin lebih kepada maksud simbolik gitu ya. Karena tidak seperti sekarang ditakut-takuti ya. Karena khususnya setelah perang terorisme itu sesudah serangan ke Twin Tower di New York itu, kemudian kan ada perang teror gitu, terus kemudian kata hukum syariah itu menjadi sangat-sangat populer gitu ya. Apakah itu maksudnya adalah kewajiban untuk menjalankan pemberlakuan syariat Islam kepada seluruh orang yang mengaku beragama Islam gitu ya. Karena kalau itu diterapkan pada waktu itu juga muncul pertanyaan, apakah terus kemudian ini tidak membuat orang yang tidak comfortable dengan hukum Islam itu akan tetap mengaku sebagai Muslim. Ya, itu pertanyaan yang sangat hypothetical dan terus kemudian punya konsekuensi politik yang sangat besar. Dan kalau itu terus kemudian ada keberatan dari orang Indonesia bagian timur bahwa ini tidak ini akan membuat negara berdasarkan Islam kayak begitu ya. Kalau menurut saya, kalau saja seandainya pada waktu itu disadari atau kita punya kesempatan untuk berdebat lebih panjang pada waktu itu, kemungkinan hasilnya akan sangat berbeda gitu ya. Sekarang kan isunya itu narasinya terus kemudian menjadi ini antara negara agama dan negara sekuler gitu ya, tanpa memikirkan implikasi-implikasinya. Kalau saya memikirkan implikasinya, kalau saya sih sebagai orang non Muslim gitu, saya tidak keberatan. Ya silahkan saja gitu ya. Tapi konsekuensinya juga pasti akan besar. Sebagai seorang ilmuwan sosial, saya bisa tahu bahwa kalau sudah begini diterapkan, siapa saja yang mengaku Muslim harus menerapkan syariat Islam. Makin banyak orang yang tidak akan mengaku menjadi Muslim gitu ya. Dan itu pada waktu itu karena keterbatasan waktu dan karena situasi sangat emosional dan sebagainya, itu tidak pernah dipikirkan gitu ya pada waktu itu. Terus kemudian kalau seandainya tidak ada kaum priai terdidik pada waktu itu, ya mungkin kita tidak akan bisa mempunyai negara modern seperti sekarang ini gitu ya, dengan konsesi-konsesi modern gitu ya. Karena terus terang ide-ide persamaan, ide-ide komunisme, ide-ide sosialisme, sebagian itu tertuang dalam Pancasila loh ya. Sebenarnya sangat sosialis Pancasila itu. Ya, itu tidak akan ada tanpa penerjemah dari kaum intelektual dari kaum priai ini gitu ya. Nah di sini juga ada kontradiksi-kontradiksinya gitu ya. Dalam ini satu sisi bahwa kita berutang pada mereka, di satu sisi secara sosial mereka juga mengamankan posisi mereka gitu ya. Sehingga mereka menjadi sangat dominan dalam sistem kenegaraan sesudah kekuasaan kolonial pergi gitu ya. Itu yang saya baik, terima kasih Om Adi. Di sini saya melihat bahwasannya tanpa intelektual kalau kita lihat itu membuka zaman baru di Indonesia. Dengan adanya kaum intelektual, Indonesia mulai mengenal nasionalisme, Indonesia mulai mengenal makna demokrasi, dan Indonesia mulai mengenal
makna persatuan dan kesatuan. Lantas ada suatu pembukaan undang-undang Pancasila dengan ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kalau saya lihat itu merupakan suatu hal yang lumrah muncul dari kelompok Islam karena apa? Menganggap Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun karena teman-teman atau saudara-saudaranya di NTT, Ambon, serta Bali dan wilayah lainnya yang tidak beragama Islam menyatakan jika ada kalimat itu di Pancasila dan undang-undang, apakah kita bukan warga negara Indonesia? Lantas dengan negosiasi yang baik dari para intelektual, jadilah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dapat menampung semua aspirasi dan identitas beragam di Indonesia. Terima kasih. Berikutnya tadi Mas Zulkan. Silahkan Mas. Terima kasih Mas Arta. Suara saya bisa didengar ya? Karena kondisi jaringan agak tidak Jelas, Mas. Bisa. Oke. Terima kasih. Mungkin saya bertanya soal nasionalisme untuk masa depan di Indonesia ya terutama. Karena per hari ini kalau kita melihat ideologi ataupun model-model partai politik yang ada di Indonesia kan semuanya menyebut dirinya sebagai nasionalis, entah nanti nasionalis religius ataupun nasionalis yang lain. Tapi tentu ketika kita melihat nasionalisme sebagaimana disampaikan oleh Bung Made tadi, seperti identitas kosong atau seperti simbol yang kosong. Maksudnya tarikannya kemana itu tidak jelas. Ada yang mau menarik ke sosialisme, mau menarik ke untuk tidak menyebut komunis ya, ataupun mau menarik ke Islamisme dan lain sebagainya. Dan hari ini seperti apa? Ketika kita melihat misalnya istilahnya ilmuwan sosial hari ini menyebut populisme antara elit versus common atau masyarakat rakyat, ataupun kalau variannya populisme Islam itu elit versus umat dan lain sebagainya. Karena ketika kita melihat partai politik per hari ini, elit-elitnya itu semakin tidak dipercaya, bahasanya seperti itu. Seperti apalagi ketika masa corona seperti ini, negara partai politik itu dianggap sebagai ya sekedar lip service saja, sekedar manis abang-abang labe, bahasanya Mas Anma tadi, bahasanya anak-anak desa itu seperti itu. Nasionalisme yang hanya sekedar abang-abang lambe. Nah ini seperti apa masa depannya? Apakah nanti akan dibajak oleh, bahasanya kan populisme Islam itu sedang mau membajak demokrasi atau dalam hal ini NKRI dan lain sebagainya. Apakah itu ke depannya apakah akan terjadi? Apakah negara itu akan mengalami goncangan ideologi baru dan nasionalisme kita itu akan ke arah mana ke depannya? Mungkin seperti itu ya pertanyaan saya. Melihat per hari ini ketika elit yang mengkampanyekan nasionalisme itu semakin tak dipercaya. Baik, terima kasih Mas Zulkan. Silahkan Om Ade menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik. Tapi kalau kita kembali kepada apa itu nasionalisme gitu ya, itu kan saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah political project gitu ya, sebuah mass project, gitu, sebuah proyek massal gitu ya, sebuah yang sebenarnya nasionalisme itu adalah dipertarungkan gitu ya antara elit dan massa gitu ya. Antara siapa yang menjadi pemiliknya gitu, siapa yang mau mengisinya. Itu memang ada ruang kosong di sini dalam menafsirkan apa itu apa yang akan kita isi sebagai nasionalis gitu ya. Tidak melulu patriotis mencintai negara gitu ya, tetapi juga pada bahkan orang yang mengkritik pun itu sebenarnya juga bisa dianggap sebagai orang yang nasionalis gitu ya, anti negara pun itu bisa menjadi nasionalis gitu ya. Jadi karena ini proyek bersama, seringkali ini dimanipulasi oleh siapa yang memegang kekuasaan paling gede gitu ya.
Jadi mereka menganggap diri bahwa mereka inilah yang nasionalisme yang seharusnya gitu ya. Ya, saya yang mendefinisikan, saya yang mengisi ruang kosong ini gitu ya. Dan sekarang ini kan yang kita lihat itu yang dangkal-dangkal itu kan diisi dengan sepenuhnya oleh kaum elit ya, dengan populisme, dengan jargon-jargon bahwa mereka akan berjuang untuk apa namanya kelangsungan negara ini gitu kan, demi tegaknya, dan kemudian kita melihat slogan NKRI harga mati gitu kan. Ya, coba ketika kita pertanyakan apa artinya NKRI harga mati, ya itu kesatuan wilayah gitu ya, negara lagi gitu ya, kesatuan wilayah, dan ini harus dijaga dengan ini. Terus kemudian kalau kesatuan wilayahnya itu terbentuk, lalu mau apa gitu kan? Karena kesatuan wilayah kan sebenarnya sangat gampang untuk dijaga gitu ya, punya tentara aja udah selesai gitu kan. Tapi terus di dalamnya terus bagaimana gitu kan? Apakah negara mampu menyejahterakan orang, rakyatnya gitu ya. COVID ini mengajarkan pada saya bahwa negara itu tidak punya kemampuan. Masyarakat yang punya kemampuan. Tetapi orang-orang yang menguasai negara ini yang mendeterminasi atau menentukan semua apa yang di mana yang nasionalis, mana yang tidak, gitu kan. Ya, begitu dihadapkan pada kenyataan bahwa negara harus membantu rakyatnya, mereka nggak ada, gitu. Mereka nggak mampu. Ya, jadi kita melihat bahwa orang membangun, saling tolong menolong itu di antara kalangan rakyat. Kita sangat biasa. Dalam peristiwa apapun juga kita tidak pernah bergantung pada negara. Ya, tetapi kita masih tetap menganggap bahwa di sini keindahan nasionalisme kalau menurut saya ya. Artinya maka jaringan antara rakyat ini itu tuh bahu-membahu untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Tanpa ada negara, tanpa ada elit, tanpa ada pejabat, dan terus kemudian yang menggembirakan saya pada akhir-akhir ini itu begitu perlawanan terhadap PPKM ini merebak di mana-mana. Bukan karena saya tidak anti COVID, tapi karena kebijakan ini memang benar-benar luar biasa. Ya, ini lahir dari mismanagement, penanggulangan pandemi. Bukan lahir dari kesalahan masyarakat. Ya, ini purely mismanagement penanggulangan COVID, dan pemerintah sudah punya waktu sejak Februari 2020 untuk menciptakan sistem bagaimana supaya tidak kolaps. Dan ternyata sekarang kolaps betulan gitu. Dan orang dibiarkan untuk tidak tertolong gitu ya, tidak mendapatkan pertolongan. Jadi orang lari kemana? Orang melakukan isolasi mandiri. Isoman itu artinya tanpa negara. Ya, isolasi mandiri itu artinya tanpa negara, tanpa campur tangan negara, tanpa pertolongan negara, tanpa pertolongan para elit yang berbicara semua. Jadi ketika ada seorang kepala desa yang bikin spanduk gitu ya, bangsat kowe semua. Nah, itu saya langsung, wah ini benar ini. Ini benar-benar orang-orang di bawah itu benar-benar mengatakan bahwa kami tidak perlu negara ini gitu ya. Kita harus merebut kembali negara ini. Ya, dan pikiran-pikiran seperti itu tuh sekarang muncul lagi di kalangan bawah gitu ya. Kita harus merebut negara ini, dan itu nasionalisme kalau menurut saya. Ya, sebuah proyek untuk mengemansipasikan semua orang gitu ya. Bahwa ini tidak mentang-mentang kalian berkuasa, kalau kalian bisa membuat apa saja kepada kami gitu ya. Enggak ya. Nah, sehingga dan orang mulai menuntut pertanggungjawaban gitu ya. Menurut saya ini nasionalis sekali gitu ya. Kita menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang mengelola negara demi kebaikan bangsa ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah proyek bersama, dan jangan biarkan ini
dikuasai atau didominasi oleh para elit, didominasi oleh para intelektual, oleh mereka yang hanya punya media, gitu ya. Tetapi harus menjadi sebuah pekerjaan bersama di kalangan rakyat, di kalangan bawah harus menjadi kekuatan dari grassroots. Itu sebenarnya yang saya mimpi-mimpikan dari dulu kalau saya berbicara tentang nasionalisme. Terima kasih. Baik Om Adi, terima kasih. Saya di sini menyimpulkan bahwasanya selama ini nasionalisme kita hanya nasionalisme yang memihak elit. Ketika kondisi COVID seperti ini, rakyat kecil yang namanya rakyat gurem mulai sadar apakah negara hadir ketika kita orang-orang kecil ini dalam keadaan genting? Jawabannya tidak. Akhirnya mereka melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dan alasannya negara hanya hadir bagi mereka yang berkuasa. Disinilah kekuatan nasionalisme mulai timbul, di mana rakyat kecil yang selama ini hanya dianggap remeh, tidak diperhatikan, mulai menunjukkan eksistensinya. Berikutnya yaitu pertanyaan dari Mas Makro, Ma'arif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya tidak bertanya, tapi hanya saja seperti yang tadi disampaikan oleh dan penanya bahwa saya itu nasionalisme itu sekarang ini itu di kontekstualisme itu kelompok yang bermental pria, kelompok-kelompok yang menghegemoni, kelompok-kelompok yang memiliki relasi kuasa tertentu, sedangkan rakyat tidak diperhatikan. Maka dari itu di masa COVID ini nasionalisme itu bisa itu kedok-kedoknya. Agak ini beliau. Ini ternyata nasionalisme itu, makna nasionalisme itu, hakikat nasionalisme itu apa namanya, kontekstualisme ternyata masih atau memang jaringannya kelihatannya. Priai mereka yang memiliki kekuatan elit. Maka nasionalisme ini tidak jaringannya, Mas. Saya istilahnya itu membuat sebuah konklusi bahwa nasionalisme ini masih didominasi kekuatan top down, mengakomodasi kekuatan bottom up seperti itu. Jadi intinya itu nasionalisme ini bahwa nasionalisme itu masih dikuasai seluruh bangsa Indonesia, bagi mereka yang pada golongan yang ekonominya tidak perhatikan, nasionalisme belum berubah tenang, tapi masih pada kekuatan top down dan belum mengakomodasi kekuatan bottom up. Sekian, terima kasih. Bisa ditanggapi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sulaiman. Pertanyaan yang kritis. Silahkan Om Ade menanggapi. Ya, saya berusaha menangkap tanggapan beliau ya. Iya, ada benarnya memang seperti begitu gitu ya. Tetapi dengan proses yang jauh lebih canggih gitu ya. Kita juga menunjukkan bukti bahwa 1% dari penduduk kita menguasai 60% dari kekayaan, bahwa 50% orang 50% penduduk kita hanya menguasai sekitar 5% dari kekuasaan negara. Ini sesuatu yang sangat timpang dan sangat bertentangan dengan ide persamaan dari nasionalisme gitu ya. Ya paling tidak kalau ide persamaan yang 50% itu menguasai 20% lah, jangan hanya 5% gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa orang yang punya tabungan
dari studi Oxfam itu orang yang punya tabungan 5 miliar ke atas di Indonesia itu jumlahnya hanya sekitar 800.000 orang. Ya, jadi ya begitu tingginya ketimpangan di negara ini gitu ya. Bahkan ketimpangan itu seperti itu tidak kelihatan pada waktu zaman kolonial Belanda gitu ya. Ya zaman kolonial Belanda kita semua miskin gitu ya. Jadi jadi ketimpangan tidak ini ya. Nah, kalau menurut saya sekali lagi ya saya tekankan bahwa kalau kita mau menjadi nasionalis, ide yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah persamaan dalam segala hal. Ya. Dalam kerangka seperti begitu, ketika pengawal Rizik Muhammad Rizik Syihab, 6 orang pengawal dia dibunuh, saya mengatakan ini tidak benar. Kita harus berani mengatakan seperti begitu, walaupun kita bertentangan pendapat dengan Rizik Syihab, tidak setuju dengan pandangan-pandangan dia adalah warga negara gitu ya. Dia punya hak untuk berbicara seperti begitu. Itu yang namanya doktrin persamaan dalam nasionalisme gitu ya. Kita hargai dia sebagai sesama warga gitu ya. Bahwa dia punya pemikiran yang lain ya kita bisa perdebatkan gitu. Ya, tetapi membunuh 6 orang pengawal dia tanpa ada due process, tanpa ada proses hukum yang benar gitu ya. Itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Ya. Saya melebarkan kemana-mana diskurs nasionalisme ini bukan hanya sebagai kecintaan kita kepada Indonesia. Kecintaan kita semua cinta, kita semua mengimajinasikan hidup dalam satu bangsa gitu ya. Tetapi isi di dalamnya itu benar-benar juga harus kita jaga gitu ya. Dan kita konsisten gitu ya untuk mengisinya. Jangan sampai nasionalisme yang kosong ini terus kemudian dipakai oleh orang-orang gitu untuk keuntungan politik mereka gitu atau untuk keuntungan ekonomi mereka gitu ya. Ya harus ada diskusi yang panjang tentang ini gitu ya, bahwa kita berbeda-beda dalam menafsirkan atau mencari cara bagaimana mengelola hidup bersama ini, itu akan selalu demikian ya. Jadi sama seperti demokrasi ya. Kalau menurut saya itu sangat kompatibel gitu ya. Jadi kalau kita mau menjadi nasionalis ya kita harus juga percaya pada demokrasi karena demokrasi itu adalah idenya ide persamaan gitu ya, ide equality gitu ya. Begitu juga dalam bidang ekonomi ya. Nah, terus kemudian juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa enggak, Pancasila itu bukan jalan keluar kita untuk membangun kehidupan bersama, mau tidak mau kita harus terima. Jadi menurut kamu apa begitu kan? Ya, argumen kamu apa? Dan sekarang tergantung apakah argumen kamu diterima oleh banyak orang. Ya kalau tidak ya kamu harus rela. Ya tetap aja berbicara seperti begitu tapi banyak orang tidak percaya gitu ya. Seperti umpamanya juga kalau menurut saya sama sekali tidak keberatan dengan 8 kata yang dihapuskan dalam Piagam Jakarta itu umpamanya. Kalau itu nggak akan ada banyak pengaruhnya ya karena ya terus kemudian perdebatannya menjadi kalau seandainya itu harus ditegakkan terus kemudian ada polisi khusus untuk menegakkan itu dan ini nah itu kemudian menjadi permasalahan kan, menjadi di mana sisi kebebasan di situ gitu ya, bukan karena dia muslim atau saya non muslim gitu, tapi terus kemudian apakah hidup bersama ini harus diatur oleh polisi-polisi itu gitu ya. Ya, bagaimana kalau orang tidak mau diatur oleh polisi yang mau menegakkan syariat gitu umpamanya. Ya. Ini kan terus kemudian menjadi sangat-sangat rumit dan sangat-sangat praktikal dan akan banyak memakan
energi kita sebagai bangsa gitu ya, sehingga kita lupa untuk menjadi maju gitu ya, sesuai dengan cita-cita kita menegakkan negara ini gitu, memberi kemajuan kepada semua orang kepada semua penduduk yang ada di dalamnya gitu. Begitu juga dengan lingkungan gitu. Ya, haruskah kita menebang semua hutan kita dan memberikan kepada pengusaha sawit umpamanya? Ya, seorang nasionalis pasti akan mengatakan, oh enggak, kami hidup di tanah ini untuk kami wariskan kepada generasi kami yang kemudian gitu. Kami punya tanggung jawab generasional. Itu yang namanya nasionalis gitu ya. Punya tanggung jawab nasionalis. Begitu kita melihat ke depan ya, di masa kini gitu ya. Ya, kalau seorang nasionalis pasti akan mengkaji itu dengan jauh lebih cermat gitu ya, ketimbang hanya memberikan keuntungan sesaat gitu ya. Nah di sini gesekan-gesekan dan juga pertimbangan-pertimbangan untuk bagaimana mewujudkan nasionalisme dalam hidup sehari-hari kita. Begitu, Bung. Baik, terima kasih Om Ade. Di sini saya menangkap demokrasi kita, nasionalisme kita seringkali sangat tertutup pada demokrasi. Sehingga apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat dibatasi. Misal seorang oposisi politik seperti Habib Rizik dan Amin Rais, mereka ditekan pemerintah. Bahkan seorang intelektual yang berseberangan dengan negara sejak dahulu dianggap sebagai perusuh. Di sini terlihat bahwasanya nasionalisme kita dibangun dari nasionalisme kesepahaman. Jika tidak sepaham akan didepak atau diancam. Maka yang perlu dibenahi adalah bagaimana nasionalisme itu dapat menampung perbedaan-perbedaan yang ada, serta perbedaan-perbedaan yang ada itu dapat memperkaya perspektif nasionalisme kita sebagai bangsa yang majemuk dan multikultural. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari ada yang ingin bertanya ini, Mas Zulkan ingin menambahi? Iya Mas, ingin bertanya Bang Made, karena kita tadi lebih condong berfokus pada pertanyaan nasionalisme di Indonesia yang kita tahu memang dikonstruk kalau per hari ini oleh yang menentukan simbol itu kan dari elit, dan elit itu terutama dikuasai oleh pengusaha ataupun kalangan-kalangan berpunya lah, kelompok 1% mungkin, yang kemudian dia menafsirkan dan mengeksklusi orang-orang yang dianggap tidak nasionalis dan lain sebagainya. Sedangkan mungkin karena belum Bung Made berkecimpung di ISEAS dan lain sebagainya, misal seperti Singapura hari ini ataupun Malaysia, apakah memang kelompok-kelompok 1% ini oligarki sultanik lah, para sultan ini yang menjadi penentu nasionalisme di tiap-tiap negaranya, atau mungkin ada pembeda, ada yang menarasikan nasionalisme di tiap-tiap wilayah Asia Tenggara per hari ini itu, kelompok dominannya apakah sama dengan di Indonesia atau mungkin berbeda yang mengisi relung-relung arti makna dari nasionalisme itu sendiri. Terima kasih. Silahkan dijawab Om Ade. Ya, terima kasih. Ini menarik ini karena kita melakukan politik komparatif ya. Singapura lah taruhlah, yang negara kecil yang saya kenal itu, penduduknya sekitar 3 juta, penduduk asli citizens gitu ya. Tapi yang hidup di negara itu 2 kali jumlah itu, sekitar 6 juta. Jadi setengahnya itu adalah ekspatriat, dan kira-kira 60% dari ekspatriat itu adalah permanent residence gitu, diberikan kartu menetap permanen di sana, tapi mereka bukan warga negara, mereka bayar pajak. Dan Singapura ini negara aneh. Singapura ini negara yang didirikan itu tanpa modal, tidak punya modal nasionalisme juga gitu. Karena pada awalnya
Karena pada awalnya mereka berpisah dari Malaysia tahun 65 gitu. Mereka memutuskan keluar dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew CS dengan partai Aksi Rakyatnya PAP. Terus kemudian mereka bahkan begitu penderitanya, mereka tidak punya air, ya, sehingga air mereka itu diblok oleh Malaysia, ya, karena mereka keluar dari Federasi Malaysia, sehingga mereka harus minum air comberan dan mereka harus membersihkan air comberan, dan itu mereka lakukan sampai sekarang. Ya, mereka membeli air sungai dari Malaka, kemudian mereka memproses air itu dan kemudian menjualnya kembali ke Malaka dengan harga subsidi. Itu yang saya dengar dari bos saya di kantor yang menjadi salah satu tim negosiasi. Gitu. Jadi air kotor dari Malaka dialirkan ke Singapura, ditreatment di sana, terus kemudian dibawa lagi ke Malaka sebagai air bersih gitu, tapi dijual dengan subsidi pemerintah Singapura yang sangat besar. Gitu. Dan terus kemudian mereka juga merecycle air. Gitu ya. Sampai sekarang mereka hidup dari saya bilang sama waktu saya ceritakan bahwa saya bisa langsung minum dari keran. Nah, memang standar air mereka itu adalah air yang sangat bersih, gitu ya. Bisa langsung diminum dari keran. Dan bos saya yang negosiator air ini itu ketawa. Dia bilang pada saya, kamu tahu nggak bahwa 20% dari air yang kamu minum itu adalah air recycle. Maksudnya, ya air daur ulang katanya. Termasuk dari bekas cuci piring, dari bekas dari WC, dan lain sebagainya. Masa iya? Tetapi itu tidak ada bakteri satupun juga, kami bisa jamin bahwa itu kualitas yang luar biasa. Itu air terbersih yang bisa kamu dapati di seluruh Asia. Ya, bahkan mungkin di seluruh dunia. Sangat higienis dan sangat terjamin. Nah, negara ini juga tidak punya identitas. Mereka tidak diterima sebagai orang Cina, gitu. Sebagian besar itu kan adalah para Cina overseas Chinese, gitu, Cina peranakan, gitu. Yang tidak lagi bisa kembali ke Cina. Mereka tidak suka dengan sistem, mereka anti komunis, ya. Nah, mereka adalah negara yang paling kapitalis di hampir seluruh dunia. Mereka tidak punya upah minimum. Dan mereka mengharuskan semua warga negara kerja. Kalau Anda tidak kerja, Anda mati di Singapura. Bahkan saya pernah melihat ibu-ibu yang badannya itu sudah 90 derajat begini. Ya, jalannya sudah nggak beres gitu tuh, masih kerja di food court. Itu mencuci piring, ambil piring dan mencuci dan sebagainya. Ibu-ibu mungkin umur 70 tahun masih kerja. Ya, tidak ada alasan. Begitu kejamnya negara ini. Tetapi sekaligus negara ini adalah negara yang paling sosialis. Ya. Jadi Lee Kuan Yew mengatakan bahwa tidak ada orang Singapura yang berkeluarga yang tidak punya rumah. Nah, di sini lewat perumahan mereka mengatur sistem sosial mereka. Jadi rumah itu disubsidi habis-habisan. Sehingga semua orang punya kemampuan untuk membeli flat, untuk membeli apartemen. Memang rumah cuma 2 kamar gitu ya. Terus kemudian sempit, tapi sangat layak untuk bisa hidup gitu ya. Dan semua orang itu kemudian semua penduduk mendapat pendidikan secara gratis. Kemudian semua penduduk mendapat subsidi kesehatan secara gratis. Ya, kalaupun membayar sangat rendah. Saya sebagai orang asing tinggal di Singapura, kalau saya ke puskesmas mereka luar biasa, itu world class puskesmas gitu ya. Artinya di dalam puskesmas itu ada dokter spesialis, ada lab, ada laboratorium, ada unit pemeriksaan mata, dan itu levelnya puskesmas.
Dan puskesmas itu ada di setiap unit setingkat kecamatan. Dan mereka punya dokter itu 2,3 rasio World Bank-nya 2,3 dokter untuk per 1.000 penduduk. Jadi rasio dokter juga sangat tinggi. Nah, saya kalau ke puskesmas mereka harus membayar $75, sekitar 750.000 untuk dokter. Belum obat-obatan ya, untuk dokter. Sementara kalau warga negara Singapura itu membayar hanya $3-4 hanya untuk uang pendaftaran saja, selebihnya mereka gratis. Nah, tetapi semua orang harus bekerja, tidak ada upah minimum, tidak ada usia pensiun gitu ya, kecuali kalau ini. Pajak mereka juga sangat tinggi. Pajak mereka mungkin hampir 60% dari penghasilan, karena pemerintah juga mengambil mengharuskan semua orang punya tunjangan hari tua. Ya, jadi itu diambil terus kemudian tunjangan hari tua. Dan juga apartemen itu tidak boleh dijual belikan. Walaupun banyak orang yang menyewakan secara gelap ataupun terakhir ini sudah mulai diberikan bahwa orang boleh menyewa apartemen. Tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka punya tempat tinggal. Dan banyak orang-orang ini yang ambil apartemen di Batam. Tapi itulah. Jadi nasionalisme dan penguasa jelas-jelas memakai ini, memakai nasionalisme ini. Kita itu orang Singapura, ya. Kalau kita tidak hidup seperti begini, kita akan mati, gitu ya. Jadi nasionalisme Singapura itu sangat dikaitkan dengan survival mereka, dengan kelangsungan hidup mereka. Jadi semua orang mau berkorban. Dan juga ya memang sistem politik mereka sangat otoriter ya. Hanya satu keluarga yang berkuasa dari sejak Singapura berdiri gitu ya sampai sekarang. Dan demokrasi mereka adalah pseudo demokrasi gitu ya, demokrasi yang pura-pura aja gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa demokrasi yang sebenarnya juga tumbuh dari bawah gitu ya. Saya melihat ada kampanye. Satu kali saya turun dari flat saya gitu, turun ke bawah dan di bawah itu ada banyak orang kumpul gitu. Ternyata itu adalah anggota DPR. Ya. Dia bicara dengan orang, terus kemudian dia menerima keluhan, orang memaki-maki dia. Pada waktu itu dia benar-benar ada orang memaki-maki dia gitu. Tuding-tuding dia, dan ini dia berusaha untuk jelaskan secara sabar, ini begini maksudnya, kebijakan ini seperti begini dan lain sebagainya. Nah, saya melihat sesuatu yang dari grassroots itu jalan gitu ya. Mereka efektif menyampaikan ini, mereka efektif menanamkan ini kepada masyarakatnya bahwa ini memang harus kita lakukan. Kamu memang harus berkorban, kamu harus bekerja, kita semua harus bekerja. Kita hidup dalam satu sistem di mana ini kita jaga bersama-sama. Kalau kita tidak jaga bersama-sama, maka kita akan hancur dan kita akan habis. Nah, saya kira saya belajar dari nasionalisme, dari birokrasi itu dari Singapura. Gitu ya. Saya sering menyebut sebagai birokratik nasionalisme gitu. Karena apa? Karena ini yang memompa dan orang Singapura itu mampu bangga terhadap diri mereka sendiri gitu ya. Karena memang pemerintahnya itu memang deliver gitu, memang memberikan hasil gitu, dan hasilnya itu memang kelihatan. Taman-taman yang bagus, kereta, transportasi massal yang sangat tepat waktu gitu ya. Terus kemudian kebersihan, higienis, sistem pendidikan. Anda bisa bayangkan bahwa NUS dan NTU itu adalah dua universitas yang termasuk selalu masuk dalam 10 besar, atau paling tidak 20 besar terbaik di dunia. Ya. Negara sekecil itu gitu ya. Begitu mereka bisa mengkoordinasikan dan selalu dibilang we are Singaporean, we are proud of being a Singaporean gitu ya, karena dan rasa ini yang membuat orang untuk rela berkorban, untuk rela tidak hanya sekedar mencintai tanahnya, tapi juga bersama-sama mewujudkan kesejahteraan untuk setiap orang.
tentu ada orang miskin, jelas. Ada tidak ada gelandangan secara legal gitu ya, karena kalau ketahuan akan ditangkap betul itu orang yang tidak punya rumah. Ada orang yang secara diam-diam memainkan sistem ini, ada gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat ya mereka survive itu dengan memakai. Kalau di Malaysia saya kira keadaan agak hampir sama seperti Indonesia lah. Ya mereka masih tetap berantem soal etnik gitu ya, soal suku, dan sekarang mereka bahkan sangat turun gitu ya Malaysia sekarang ini. Ya. Walaupun secara ekonomi mereka lebih baik dari Indonesia, tapi secara politik mereka, saya kira mereka tidak punya kemampuan seperti Singapura karena mereka selalu tidak bisa mengkoordinasikan langkahnya, tidak bisa membuat orang untuk maju bersama. Nah kuncinya di situ ya, maju bersama. Dan tidak ada kemungkinan kemajuan bersama kalau orang tidak bisa merasa bahwa mereka diperlakukan sama gitu. Di Singapura orang semua diperlakukan sama. Entah apapun juga kalau Anda bikin bahwa ada anggota DPR atau menteri sekalipun, kalau ketahuan membuang sampah sembarangan atau ketahuan korupsi kecil saja, nah ini Anda bakalan benar-benar kena sanksi yang luar biasa berat. Ya, di tempat kita juga itu kan maling itu kan wajar kita anggap ya, bahwa pejabat itu maling itu kita sudah desensitize gitu ya, sudah hilang rasa gitu bahwa menganggap bahwa itu salah gitu ya. Nah itulah itu sebenarnya perasaan yang sangat-sangat tidak nasionalis. Kalau Anda maling dari milik umum itu benar-benar menginginkan nasionalis. Saya kira itu Mas Arta. Baik, karena waktunya hampir selesai, mungkin minta izin saya akan merangkum semua serta mengakhirinya. Bagaimana Mas Zulkan dan teman-teman? Iya Mas. Oke. Monggo. Secara keseluruhan, tadi saya tangkap pernyataan Omade, demokrasi di Singapura itu lebih baik dari demokrasi di Malaysia dan Indonesia. Tapi di Indonesia, saking parahnya kita lihat, demokrasi dan nasionalisme itu hanya untuk elit. Rakyat kerja, elit sejahtera, dan sejahtera. Akhirnya kita bisa lihat, tidak ada kesejahteraan untuk rakyat kecil. Misal di Jakarta kalau kita lihat, rakyat kecil di trotoar-trotoar tidur. Para elit-elit menghambur-hamburkan uang rakyat. Di Pasuruan, bahkan ada di lampu merah, ada himbauan Bupati Pasuruan. Kepada warga Kabupaten Pasuruan, diharapkan untuk tetap di rumah, makan makanan bergizi, dan serta tetap tidak keluar rumah. Dalam pandangan ilmu sosial saya, itu sangat kurang etis. Pertama, apa semua rakyat itu bisa punya rumah? Dan apa semua rakyat bisa makan makanan bergizi? Jawabannya tidak. Apalagi di tengah pandemi, kebijakan kita, kebijakan yang pro pada rakyat yang punya uang, tapi tidak ramah pada rakyat yang tidak punya uang dan kuasa. Yang terakhir rangkuman, nasionalisme di Indonesia, di Asia Tenggara terjadi karena pertama adanya penjajahan, kedua adanya nasib sepenanggungan, dan ketiga adanya tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia, misal Tirto Adisuryo, Cipto Mangunkusumo, Soekarno, Hatta, Yamin, dan lain-lain. Di negara-negara Asia, di negara Malaysia, tetap dengan sistem kerajaannya, tapi ada Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri ini bisa berasal dari kelas rakyat yang pandai dan bisa mengarahkan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Di Singapura misal, dapat mungkin suatu rezim oligarki, tapi rezim itu berhasil membangun
citra pembangunan yang baik, sehingga di Asia Tenggara Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang kurang memiliki integritas dan arah pembangunan yang jelas. Ya, itu yang saya tangkap. Dan yang terakhir, ada yang bertanya ini, Daniel Supriyadi, saya beri waktu 5 menit untuk menanggapi. Setelah itu saya tutup. Silahkan. Oke, terima kasih. Menanggapi pernyataan Bung Mali tadi mengenai apa kolonialisme itu ya. Nah, tapi saya lihat ini Thailand nggak pernah dijajah. Nah, itu bagaimana itu? Itu juga jadi pertanyaan juga itu. Mungkin Pak saya jawab dulu. Thailand tidak pernah dijajah, tapi seperti kata Pak Made tadi, dipengaruhi oleh teritorial Asia Tenggara. Sehingga apa? Menimbulkan nasionalisme sendiri. Dalam bentuk apa? Mereka masih punya corak tradisional, tapi melahirkan nasionalisme baru. Nasionalisme baru itu yang melahirkan suatu gagasan kenegaraan, demokrasi, serta ciri persatuan yang khas. Mungkin ada ingin menambahi? Ya, memang benar mereka tidak pernah dijajah ya. Juga seperti yang dikatakan Arta tadi, memang juga benar gitu. Tetapi ada banyak cara untuk membangkitkan perasaan nasionalis gitu ya. Ya seperti yang Anda tahu, saya tadi bicara penyelenggaraan soal makanan gitu ya, juga soal bagaimana bagaimana upaya untuk menyatukan kelompok-kelompok, berbagai macam kelompok yang sangat berbeda gitu di Thailand gitu ya. Dan juga bagaimana peranan sentral dari kerajaan gitu ya, yang walaupun dihilangkan kekuasaan politiknya, tetapi sebagai kekuasaan simbolik, bisa dikatakan bahwa raja itu adalah menjadi salah satu perwujudan dari nasionalisme Thailand gitu ya. Dalam arti bahwa benar-benar ini postur sebagai raja itu benar-benar dijaga gitu ya. Mereka punya hukum yang namanya leste majeste gitu ya. Siapa yang melakukan penghinaan terhadap raja itu dihukum sangat berat. Beberapa teman saya termasuk Jill Bangkorn, teman baik itu sekarang tidak bisa balik ke Thailand karena kena pasal leste majeste. Tetapi kalau dilihat dari sisi nasionalisme, kita melihat bahwa bagaimana raja ini berusaha untuk menjadi simbol dari ke-Thailandan gitu ya. Dan kemudian ada banyak hal, mulai dari pakaian, terus kemudian mulai dari makanan gitu ya. Kemudian juga sekarang Thailand sedang tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi kesehatan gitu di bidang itu ya. Dan orang Thai itu merasa sangat attach gitu ya, bahwa mereka bisa menjadi bangsa penyembuh, mereka bisa menjadi bangsa penghibur gitu ya. Jadi mereka tetap menjadi orang. Bagaimana rasanya saya pernah bertanya gitu ya, bagaimana rasanya menjadi seorang Thai gitu ya, teman saya. Ya, saya bilang ya sama seperti kamu menjadi orang Indonesia gitu ya, kamu bangga pada batik, bahwa itu mencerminkan identitas keindonesiaan gitu kan. Kamu bangga dengan rendang gitu ya, seperti kami bangga dengan pad thai gitu. Iya, kalau soal kolonialisme, mereka memang didefinisikan, mereka dipengaruhi oleh negara-negara tetangga mereka. Dan hanya karena kebetulan saja Thai tidak dikuasai langsung oleh kekuasaan asing, tetapi secara ekonomi dari sejak abad ke-19 itu mereka itu telah menyerahkan, memberikan konsesi begitu banyak hal kepada Inggris dan kepada Perancis. Ya, jadi walaupun Inggris dan Perancis tidak hadir di sana secara resmi gitu, tetapi kekuatan ekonomi Inggris dan Perancis itu bekerja di Thailand secara masif.
Dan juga akhir-akhir ini kontraktor terbesar di Thailand itu adalah punyanya orang Amerika, ya. Apa namanya, yang sudah ada di sini dari sejak abad ke-19. Dan itu menjadi kontraktor, sekarang menjadi kontraktor yang sangat besar untuk negara-negara Asia Tenggara, ya, khususnya di negara Asia Tenggara daratan gitu ya. Itu dia mengerjakan begitu banyak proyek. Nah, yang seperti begini ini sebenarnya juga kolonialisme itu bisa menjadi penjajahan langsung, bisa juga berupa ke kolonialisme ekonomi, bisa tidak hadir di situ, tetapi juga mempengaruhi produk kebudayaan. Seperti yang saya katakan tadi, cerita tentang Jenderal Vibun, ya dia memaksa Thai itu untuk menjadi Barat gitu ya. Itu nasionalisme Thai gitu. Jadi kalau orang acara-acara resmi harus pakai jas, harus pakai pakaian ala lady-lady di Barat gitu ya, dan bikin orang marah gitu ya. Tapi terus kemudian seiring dengan waktu orang mulai memodifikasi pakaian Thailand dengan pakaian Barat, kemudian jadilah apa yang mereka sebut sebagai Thai gitu ya, orang Thai gitu. Nah, jadi di sini jadi membentuk identitas nasional gitu ya, itu sama dengan nasionalisme. Itu dalam hal ini Thai tidak banyak berbeda dengan negara-negara lain. Itu aja kira. Baik, terima kasih Om Ade dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir serta memberikan pertanyaan kritis. Semoga diskusi madat ini memberikan kita ilmu baru serta wawasan baru dan akan mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis untuk membangun Indonesia yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Om Ade. Terima kasih banyak Mas Arta, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya.